Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Semu Kuiva. Kita bersyukur pagi ini kita kembali akan bersama-sama memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tuhan yang begitu luar biasa. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih pagi ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Dan terima kasih kami boleh kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kuduskan kami semua, layakkan kami Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau, kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa Allah kita itu Allah yang besar, Allah yang kuasa, Allah yang luar biasa. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu My God is so big. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He sent a flood and made everything new. He parted the sea and let his people walk through. He helped a boy bring a giant right down. Joshua marched, the walls fell to the ground. These acts of power are worthy of praise. But if you want to question my God and his ways, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Though we are sinners, He still gave us worth. God sent His Son to live here on the earth. He healed the sick, He made blind men see. He let the lame walk and He set the world free. He died on a cross and He rose from the grave. He conquered sin, He is mighty to save. He went to heaven and He's coming back. God's word is true, but if it's attacked, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. God the Spirit, God the Father, God the Son. 1+1+1=1. God the Spirit, God the Father, God the Son. 1+1+1=1. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. I'm not afraid because God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Hore, luar biasa ya. Kita punya Allah yang begitu hebat. Kita punya Allah yang begitu perkasa. Dan bukan itu saja loh adik-adik. Kita punya Allah yang begitu mengasihi kita. Karena itu kita juga mau berbicara kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Jesus, I love you. I love you so much. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. Dan kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya.
Yuk kita tetap berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan kita. Bagus sekali adik-adik, silakan duduk. Yuk, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mendengar firman-Mu setiap minggu. Dan saat ini Tuhan, kami rindu kembali belajar firman Tuhan. Dan kami boleh lebih mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan, kami bisa duduk dengan tenang dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Nah, adik-adik masih ingat nggak? Waktu beberapa minggu yang lalu semua ada cerita tentang Adam dan Hawa. Masih ingat waktu itu ketika Tuhan memberi perintah kepada mereka nggak taat sama Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan akhirnya mereka tidak boleh lagi tinggal di Taman Eden. Dan kita sudah mendengar ya, bagaimana akhirnya mereka juga punya anak. Dan anaknya juga nggak taat kepada Tuhan. Bagaimana Kain itu membunuh Habel. Padahal Habel itu baik. Nah adik-adik, bukan itu saja. Kemudian Adam dan Hawa itu punya anak, kemudian punya cucu, beranak cucu menjadi banyak. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi sesudah itu? Ternyata manusia itu makin hari makin jahat, bukannya makin baik ya adik-adik. Anak-anak pada waktu itu tidak taat lagi kepada orang tua. Lalu apa yang terjadi? Ketika ada orang pukul dia pukul lebih kencang. Dan akhirnya satu dengan yang lain saling berantem. Bukannya saling mengasihi, tapi saling jahat-jahatan. Nah adik-adik, waktu itu semua orang maunya apa? Saya. Maunya saya, yang penting saya, ini bagian saya, ini mainan saya, ini punya saya. Dan mereka nggak mau saling sharing, nggak mau saling berbagi, nggak mau perhatiin orang, nggak mau menolong orang lain. Maunya diri sendiri. Dan akhirnya manusia makin hari makin jahat ya adik-adik. Nah, waktu Tuhan melihat semuanya itu, apa yang terjadi adik-adik?
Tuhan sedih sekali. Ya, manusia itu tidak mau diingetin. Kalau diingetin malah marah, malah tambah nakal, malah tambah tidak taat. Wah, itu membuat Tuhan sangat sedih. Dan akhirnya Tuhan mengambil satu keputusan bahwa umat manusia pada waktu itu akan dihukum, akan dibinasakan. Tapi ada satu orang yang namanya Nuh, bahasa Inggrisnya Noah. Ada satu orang namanya Nuh yang Tuhan lihat, kok dia beda ya sama manusia yang lain. Nuh ini hidup dengar-dengaran sama Tuhan. Kalau yang lain gak mau dengar suara Tuhan, gak mau taat sama Tuhan. Tapi Nabi Nuh ini mau dengar suara Tuhan dan dia mau taat kepada Tuhan. Nah, yuk kita lihat yuk apa yang Tuhan katakan kepada dia. Mari kita saksikan. When God created the world and everything in it, He made man in His own image to live here and take care of the world. However, humans started doing evil things and stopped following His commands. They did not pray to Him and they only cared for their own comfort. God decided to destroy the earth and everybody in it. There was only one man who loved God, Noah. Noah loved and worshipped God. He believed in God even though nobody else did. He also taught his family to love and fear God. One day, God spoke to Noah. Noah, you are a good man. You are righteous and you live a good life with your family. But the world has become evil and all the people in the world deserve to die. Noah was shocked at what he heard, but he remained calm. But God, these are your people. Have mercy on them. No, Noah. The world has to be destroyed. I will send a great flood that will destroy the whole of earth. It will rain without end for 40 days. Every living being on earth will be destroyed. So be it. Let your will be done. Fear not, Noah. I have come to warn you because you have been a good man. You and your family will survive the flood. You are merciful, my God. You will have to build an ark for you and your family. What is an ark, my Lord? An ark is a big wooden boat. You will build this ark to protect your family from the flood. The ark should be big enough for your family. You will also be taking many animals along with you, so that they can survive too. But God, I have no knowledge about building arks. How will I do this? Do not worry. I will give you all the instructions you need. Just follow them, and you will be able to build it without any problem. Okay, my Lord. I will follow your instructions and do as you say. You must also talk to the people around you and try to convince them to mend their ways. Tell them to turn to me, pray to me, and fear me. Tell them to be kind and do good things. Tell them to stop being selfish and live a good life. I will do as you say, my Lord. And as God instructed, Noah started to cut down trees. He made big planks out of the wood to build his ark. People started noticing what Noah was doing. They gathered around him as he shaped his planks and piled them up. They were curious. Noah, what are you doing? Hello, friend. I am building an ark. What is an ark? It is a big boat, my friend. It will protect me and my family from the flood. What flood? My dear friend, God, our Creator, spoke to me. He said that He is angry with the people, and He is going to destroy all living beings with a flood. My dear Noah, we don't understand. Where is this flood coming from?
God will send heavy rains. It will rain non-stop for 40 days, and a flood will come and wipe out everything. You can stop this. God is angry with your ways. You only have to turn to Him and mend your ways. Pray to Him. Ask Him for forgiveness, and you will be saved. You can come with me on my ark. You will be saved from the flood. Noah, have you gone mad? You do not make any sense. Why are you doing all this? Stop building this nonsense ark and look after your family. Sorry, my friend, this is my work. God has asked me to do this. I have to obey Him. I will build this ark as He has told me. The villagers laughed loudly and returned to their homes. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar bagaimana Tuhan berbicara kepada Nuh. Kalau Tuhan akan membinasakan manusia, Tuhan akan menghukum semua manusia. Kecuali siapa? Kecuali Nuh dan keluarganya. Kenapa? Karena Nuh itu berjalan bersama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya, walk with God. Apa tuh maksudnya ya? Berjalan sama Tuhan, bergaul sama Tuhan, maksudnya apa ya? Kalau bergaul artinya apa? Berteman. Artinya Nuh itu dekat dengan Tuhan. Nuh itu senantiasa mendengar suara Tuhan. Kemudian dia juga berbicara kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia juga mau dengar suara Tuhan. Waktu Tuhan suruh dia apa? Dia mau lakukan. Iya kan? Nah, waktu Tuhan memberitahukan kepada dia kalau Tuhan akan menghukum dunia ini, Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Bahtera itu apa ya? Bahtera itu kapal yang sangat besar, ya. Kapal yang sangat besar Nuh harus buat. Untuk apa ya? Nanti Tuhan akan menghukum umat manusia dengan membuat apa? Dengan membuat hujan yang lebat. Hujan yang turun terus sama 40 hari. Kemudian akan terjadi banjir yang besar. Nah, Nabi Nuh bersama keluarganya, bersama dengan semua binatang yang dinafsukan oleh Nabi Nuh ini, dimasukkan ke dalam bahtera ini. Sehingga mereka tidak binasa. Jadi, Nuh disuruh oleh Tuhan buat apa? Yes, buat kapal. Kapal yang sangat besar, bahtera. Dan Nuh taat nggak adik-adik? Taat. Nuh taat. Gampang nggak sih adik-adik buat kapal yang besar itu? Wah, benar, tidak gampang. Harus apa? Capek dong ya. Harus ke hutan, dipotong pohonnya, dibelah. Lalu membuat kapal itu tidak gampang. Tapi Nuh mau taat kepada Tuhan. Nuh mau bekerja, berjuang. Karena dia percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita semua juga mau ya belajar seperti Nuh. Belajar apa? Belajar percaya dan taat kepada Tuhan. Gampang gak adik-adik? Tidak gampang. Tapi Tuhan pasti menolong kita. Seperti Tuhan menolong Nabi Nuh. Nah adik-adik, kan adik-adik baru selesai ulangan ya. Bagaimana hasil ulangannya? Bagus pasti ya. Karena adik-adik rajin belajar. Nah, sekarang semua mau tanya. Ada nggak di antara kalian yang nyontek? Apa sih nyontek? Nyontek itu berarti apa? Wah, ngintip nih ke buku. Wah, sebelum isi jawaban ngintip dulu. Wah, buka Google dulu. Searching dulu. Baru isi supaya dapat 100. Bagus nggak adik-adik? Tidak. Tuhan meminta kita tidak boleh berbohong, tidak boleh menyontek. Kita harus jujur. Yang penting apa? Kita rajin belajar. Jadi kita mau berjuang, belajar sungguh-sungguh supaya nilainya bisa bagus. Jangan sampai kita mau nilainya bagus tapi nggak mau berjuang. Akhirnya kita nyontek. Tuhan sedih nggak?
Sedih ya adik-adik. Oleh karena itu kalau kita ada yang nyontek, kita doa ya, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya ya, saya sudah nyontek. Saya mau belajar taat sama Tuhan, saya nggak mau nyontek lagi. Saya mau rajin belajar supaya dapat nilai bagus, supaya bisa naik kelas. Nah adik-adik, kita mau belajar ya seperti Nabi Nuh yang selalu apa? Bergaul dengan Allah. Di dalam firman Tuhan, yuk kita ayat hafalan kita sama-sama ya. Kita lihat Kejadian 6 ayat 9c. Kejadian 6 ayat 9c. Apa isinya? Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Genesis 6 verse 9. Noah walked with God. Genesis 6 verse 9. Noah walked with God. Jadi kita mau belajar ya seperti Nabi Nuh, seperti Noah, hidup bergaul dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, selalu percaya dan taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh mendengar firman-Mu tentang Nabi Nuh yang percaya dan taat kepadamu. Tuhan, kami mau belajar seperti Nuh yang hidup bergaul dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk boleh bergaul dengan Tuhan, selalu hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berkatilah kami dan seluruh keluarga kami boleh sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau belajar ya seperti Nuh. Yuk kita nyatakan tekad kita, janji kita ini kepada Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Yuk kita berdiri yuk semuanya. Kita nyanyi lagu ini pakai gerakannya Jalan Serta Yesus. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Jalan sertanya setiap hari.
bagus sekali adik-adik. Itu janji kita ya. Kita mau jalan bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari. Bukan hanya kita loh, tapi seluruh keluarga kita. Jadi ingat ya adik-adik, setiap malam ingetin papa mama. Papa mama, yuk Koko, Cece, Dedek, yuk kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama memuji Tuhan sebelum kita tidur ya. Kita mau bergaul dengan Allah. Kita mau walk with God every day. Jadi kalau ada kesusahan dalam keluarga kita, kita ingat kita berdoa. Kalau ada hal yang senang, kita juga berdoa, berterima kasih kepada Tuhan. Every day we walk with God. Ya, jadi setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, adik-adik, terima kasih sudah beribadah bersama-sama dengan Semu dan teman-teman semuanya. Ingat ya adik-adik, setiap minggu jam 9.30 kita ibadah setiap minggu bersama-sama. God bless you.